Bab 1781, Pembeli Tiran. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Meskipun Mao Suetong adalah seorang praktisi di industri real estate, sejujurnya, dia tidak mengenal Fan Jun sebelumnya, tetapi hanya mendengar namanya. Jika bukan karena sumber daya keuangan Zhang Yu yang mengejutkan, dengan posisi pelanggan Mao Suetong, hampir mustahil untuk bersinggungan dengan desainer setingkat Fan Jun. Namun, justru karena para tiran lokal itulah Mao Suetong berani membuat keputusan seperti itu. Dia melewatkan perusahaan kecil yang biasa mendesain secara gratis dan menyewa biaya desain yang besar untuk menyewa desainer senior seperti Fan Jun. Mao Suetong tidak terlalu banyak menawar dengan Fan Jun tentang biaya desain. Karena dia tahu bahwa permintaan Zhang Yu adalah kualitas. Maka inti dari kualitas adalah desain, dan yang paling dihargai oleh banyak orang kaya adalah desain. Mao Suetong tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak menarik dalam efek keseluruhan rumah tersebut. Inilah sebabnya Mao Suetong rela mengeluarkan banyak biaya desain, dan pada saat yang sama meminta Fan Jun untuk mengawasi kualitas desain selama proses berlangsung. Ketika Fan Jun baru saja mengambil alih tugas renovasi Mao Suetong, ia awalnya menganggap rencana desain interior sebagai proyek tiran. Setelah datang ke karya wisata, hati Fan Jun sebenarnya sedikit terkejut. Sebagai desainer terkenal di kawasan pusat kota Beijing, Fan Jun juga memiliki banyak mentalitas. Sejujurnya, Fan Jun belum pernah mendekorasi rumah sebesar itu sebelumnya. Setengah dari rumah yang ditanganinya sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai rumah besar. Jadi pemilik rumah yang memiliki cukup kekuatan untuk membeli rumah seluas itu pastilah seorang tiran di antara para tiran. Ketika Fan Jungang tahu bahwa ada rumah sebesar itu untuk ia desain dan dekorasi, ia sedikit bersemangat pada awalnya. Sejujurnya, desainer mana yang tidak ingin mendesain dan mendekorasi rumah besar? Desainer mana yang tidak ingin membuat rekor baru untuk area dekorasi dan membangun rumah modelnya sendiri? Sederhananya, ini hanyalah impian semua desainer. Meskipun Fan Jun melaporkan kepada Mao Suetong biaya desain yang lebih tinggi dari harga industri, dia sudah merencanakannya dalam hatinya. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendesain rumah impian. Meskipun Mao Suetong kemudian memberitahunya, ketika pemilik rumah memiliki ide sendiri tentang dekorasi dan perlu berkomunikasi dengan Fan Jun selama proses berlangsung, dia langsung setuju. Tujuannya tidak lain, hanya agar konsep desain rumah secara keseluruhan, yang semuanya menarik nama Fan Jun. Namun, Fan Jun, seperti desainer lainnya, membenci pemilik rumah yang tidak mengerti dekorasi dan suka memberi petunjuk. Menurutnya, banyak orang kaya tidak tahu seberapa buruk selera mereka. Khususnya, pemilik rumah yang menyukai warna emas tiran lokal, tanahnya seperti sampah di tulang mereka, tetapi mereka tidak memiliki apapun di hati mereka, yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Namun, Fan Jun tahu bahwa sebagai seorang desainer, tentu saja, ia harus menjaga selera pemilik rumah. Bagaimana mengatakannya adalah bahwa orang membayar untuk dekorasi, dan tidak dapat mengungkapkan sedikit pendapat, tetapi mereka akan merasa seperti memakan lalat. Fan Jun telah menemui banyak pemilik rumah seperti itu sebelumnya, tetapi ia memiliki kepercayaan diri dalam desain dan profesionalismenya. Menurutnya, mereka yang disebut tiran lokal itu sama sekali tidak mengerti desain. Selama mereka meninggalkan beberapa kata profesional dalam beberapa kata, para tiran lokal yang akan segera berbicara itu vokal, dan bagaimana mendesain pada akhirnya bukanlah milik mereka sendiri. Meskipun dalam hal menghasilkan uang, saya tidak dapat dibandingkan dengan para tiran lokal ini, tetapi dalam hal desain perumahan, saya adalah seorang ahli. Jika pihak lain dapat mendesain rumah sendiri, mereka harus menyewa desainer profesional seperti mereka untuk melakukannya. Namun, Fan Jun mengakui bahwa ia telah menemui pemilik rumah yang canggung sebelumnya, yang tidak mendengarkan apapun, dan bagaimana mendekorasi sekasar mungkin. Dalam hal ini, Fan Jun hanya berusaha untuk melawan sebanyak mungkin. Jika ia benar-benar tidak dapat menang, ia harus menyerah pada proyek tersebut. Karena dalam hati Fan Jun, ia masih memiliki hasratnya sendiri untuk dekorasi interior. Bahkan jika jenis desain sampah itu hampir tidak didekorasi, ia tidak tahan dengan pengawasan di industri ini. Terkadang, alih-alih menambah poin pada ketenarannya, ia akan menguranginya.
Inilah sebabnya mengapa karya-karya Fan Jun selalu mempertahankan reputasi berkualitas tinggi. Fan Jun menghubungi Zhang Yu pada awalnya, tetapi hanya terhubung melalui video daring sederhana. Saya harus mengatakan bahwa Zhang Yu memberinya inisial yang berbahaya, dengan sedikit kecelakaan. Pertama-tama, Zhang Yu tidak terlalu tua, bukan tipe tiran setengah baya dan paman berminyak. Saya biasanya mengenakan jaket gaya seragam sekolah ini, yang tidak terlihat seperti bos, tetapi lebih seperti siswa. Apakah seorang siswa memiliki sumber keuangan seperti itu? Bisakah Anda membeli rumah seluas lebih dari 1000 meter persegi di Beijing? Ketika Fan Jun mulai, dia benar-benar bingung. Pada akhirnya, otaknya terisi untuk waktu yang lama, dan hanya posisi generasi kedua yang sangat kaya yang ditempatkan untuk pihak lain. Harus mengatakan, biarkan dia sedikit iri pada iri hati. Untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan yang sama, bagaimana Anda bisa dilahirkan di awal kehidupan Anda, dan mengapa Anda dilahirkan di akhir? Ini benar-benar kehidupan yang berbeda. Saya juga telah menjawab pepatah itu, terkadang ada kehidupan, dan tidak ada waktu dalam kehidupan. Namun, Fan Jun dan Zhang Yu bertukar beberapa kali, dan perlahan-lahan merasa lega. Karena dia telah belajar dari kata-kata pihak lain, Zhang Yu tahu sedikit tentang dekorasi dan generasi kedua orang kaya pedesaan yang hanya menyukai emas lokal. Itu benar-benar berbeda. Zhang Yu bukanlah Xiao Bai. Ini jelas merupakan kabar baik bagi Fan Jun. Sekarang pihak lain mengetahui dekorasi, maka mereka dapat meyakinkan pihak lain dari sudut pandang profesional, dan kemudian membuat proyek model yang mereka banggakan. Yang tidak diharapkan Fan Jun adalah bahwa dengan meningkatnya komunikasinya dengan Zhang Yu, apa yang disebut lidah 3 inci yang tidak membusuk sama sekali tidak mengerahkan kekuatan sedikit pun, dan akhirnya dia diyakinkan oleh pihak lain, yang membuatnya sangat terkejut. Karena Zhang Yu terlalu profesional dan terlalu teliti, dapat dikatakan bahwa profesional itu sangat teliti sehingga bahkan Fan Jun harus menghindarinya. Seringkali, Fan Jun tidak mengucapkan beberapa patah kata, tetapi di bawah bahasa yang menyinggung seperti Zhang Yu walau hanya ada anggukan. Yang lebih penting, banyak konsep desain Zhang Yu sangat maju. Bahasa Indonesia, meskipun gaya keseluruhan rumah masih disukai oleh Taipan lokal, konsep desain keseluruhan benar-benar unik. Bergaya dan canggih, dan gaya ini sebelum Fan Jun tipe yang belum pernah dia temui sebelumnya memberinya perasaan menjadi mahasiswa lagi. Pada akhirnya, di bawah cuci otak Zhang Yu, Fan Jun hanya bisa setuju untuk mengikuti pemikiran Zhang Yu sepenuhnya. Namun, sebelum menggambar pola, Fan Jun akhirnya menemukan kepercayaan diri. Meskipun Zhang Yu sangat profesional dan memiliki banyak ide, dalam hal operasi aktual, itu masih tergantung pada keterampilan desainer profesional ini. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga memiliki tim desain kecil, ditambah dengan lulusan universitas terkemuka. Dalam hal desain komputer, dia benar-benar belum melayani siapapun di Beijing namun, ketika Fan Jun mulai mencoba menggunakan komputer untuk membuat gambar, ia menemukan bahwa Zhang Yu tidak hanya berbicara tentang komputer, desain komputer asli juga dipahami, dan tingkat sebenarnya tidak tinggi. Anda dapat dengan mudah menunjukkan masalah desain Anda hampir tanpa melihat. Dan yang lebih penting, selama Zhang Yu dengan santai memberikan petunjuk, Fan Jun tampaknya telah menemukan dunia baru. Faktanya, Fan Jun sudah mengetahui fakta bahwa kemampuan pengoperasian komputer Zhang Yu jauh melampaui dirinya sendiri. Ia adalah desainer serba bisa tingkat master. Kemudian Fan Jun hanya dapat berdiskusi dengan Zhang Yu dari awal, dan menjadi orang yang hanya dapat mengajukan pertanyaan, mengangguk, dan kemudian menanggapi apa yang dikatakan Zhang Yu. Setelah mentalitas Fan Jun muncul, kemajuannya mulai meningkat dengan cepat. Desain rumah juga secara bertahap terbentuk di bawah bimbingan Zhang Yu. Saya harus mengatakan bahwa keseluruhan struktur dari rangkaian desain ini telah menumbangkan desain Fan Jun sebelumnya. Jika dia tidak melihat dan mengalaminya sendiri, Fan Jun tidak akan percaya. Ini adalah hasil karyanya sendiri. Pertama-tama, desain keseluruhan rumah ini adalah satu kata, Howe. Meskipun Fan Jun telah melihat banyak tiran lokal yang hebat di dalam dan luar negeri sebelumnya, dia belum pernah melihat tiran seperti itu sampai sekarang. Selain itu, ide desain emas tiran yang dia hirup sekaligus berubah menjadi benua baru. Dapat juga dikatakan bahwa pengalaman renovasi ini telah meletakkan dasar yang kokoh bagi pencapaian masa depan Fan Jun dalam industri dekorasi interior. Kemudian Zhang Yu juga berubah dari pemilik tiran asli menjadi Xiao Zhang.
Dapat dikatakan bahwa kedudukannya di benak Fan Jun setinggi langit. Inilah sebabnya, ketika Fan Jun mendengar bahwa Zhang Yu akan mengunjungi rumah itu, dia segera meninggalkan pesta penting dan berlari untuk menemui Zhang Yu. Menurut pendapat Fan Jun, karena Xiao Zhang ada di sini, sebagai calon murid, dia tentu saja harus datang untuk menemui gurunya sendiri. Dan ketika Fan Jun bertemu Zhang Yu, sikap hormat itu hampir seperti mengubah orang lain. Dia membuat Mao Suetong berpikir bahwa dia adalah orang yang salah. Zhang Yu juga bertemu Fan Jun untuk pertama kalinya. Setelah beberapa lelucon, kedua belah pihak membawa Mao Suetong dan Fan Jun bersama-sama dan pergi ke wilayah asal mereka untuk pemeriksaan singkat. Karena bulan pertama belum muncul, rumah Zhang Yu ditangguhkan sementara. Namun, rangka rumah yang besar sudah mulai menunjukkan hasilnya. Sambil berjalan di sekitar ruangan, Zhang Yu mengingatkan Fan Jun bahwa perhatian khusus harus diberikan pada dekorasi. Fan Jun memegang pena perekam, memegang buku catatan, mengangguk, dan terus merekam dalam buku. Untuk seorang desainer setingkat Fan Jun, kesempatan bagi seorang master super untuk membimbing secara pribadi, tetapi jarang, harus serius bangun. Di banyak tempat yang tidak dia mengerti, Fan Jun memulai mode memecahkan pertanyaan kaserole sampai akhir, hanya untuk memahaminya. Ketika Mao Suetong melihat adegan ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Ketika Mao Suetong baru saja bertemu Fan Jun, meskipun dia berbicara dengan cukup baik, dia masih bisa merasakan semacam kesombongan pada Fan Jun. Jenis kesombongan yang unik bagi orang-orang berbakat. Mao Suetong juga memahami hal ini pada awalnya, karena dia adalah seorang desainer senior di industri ini saat lulus dari universitas desain bermerek seperti Fan Jun. Dan dia hanya seorang konsultan real estate yang tidak memiliki konten teknis. Pihak lain memperlakukan dirinya sendiri secara setara, hanya karena bos Zhang Yu di belakangnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki terlalu banyak persinggungan dengan pihak lain. Untungnya, dengan meningkatnya kontak antara keduanya, Mao Suetong juga menemukan bahwa kesombongan Fan Jun berangsur-angsur berkurang banyak, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri juga lebih ramah. Awalnya Mao Suetong berpikir bahwa Fan Jun mungkin lebih banyak menghubungi dirinya sendiri dan menjadi akrab dengan fenomena kenalan ini. Ini juga membuatnya lega, karena tugas dekorasi ini sangat penting baginya. Jika Fan Jun dapat meletakkan rak dan bekerja sama dengan dirinya sendiri, maka dia pasti akan menyelesaikan tugas penting ini. Kemudian, kerja sama antara Mao Suetong dan Fan Jun menjadi lebih harmonis. Pada saat yang sama, jalan keluar dari gambar desain bahkan lebih tak terbayangkan. Mao Suetong dapat dianggap sebagai praktisi terkait, dan rumah itu telah melihat banyak hal. Sejujurnya, dia belum pernah melihat dekorasi rumah yang lebih baik daripada desain Fan Jun. Jika benar-benar didekorasi, bahkan jika itu hanya memiliki efek desain 7 lantai, saya yakin itu pasti akan mengalahkan semua rumah yang pernah dia lihat. Inilah sebabnya Mao Suetong tidak khawatir sama sekali ketika dia mendengar bahwa Zhang Yu akan datang untuk memeriksa. Karena saya menemukan desainer yang hebat untuk Zhang Yu, jika saya masih mencari kesalahan, itu adalah tulang dalam telur. Yang tidak diharapkan Mao Suetong adalah Zhang Yu memasuki rumah dengan jari yang berantakan. Dekorasi yang begitu sempurna sebenarnya dirujuk oleh Zhang Yu untuk masalah terus-menerus, yang membuatnya tampak pucat. Sebenarnya, yang paling dia takutkan adalah situasi ini. Pemilik rumah tidak tahu bagaimana berpura-pura dan memberi instruksi secara membabi buta. Dalam pandangan Mao Suetong, ada masalah dengan desain yang begitu sempurna, maka tidak ada desain yang sempurna di dunia. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah pekerjaan Fan Jun yang begitu telaten, seperti yang dikatakan Zhang Yu, dia tidak akan marah saat itu juga, ayo berhenti. Itu masalah besar. Namun, yang tidak diduga Mao Suetong adalah bahwa sebagai desainer profesional, Fan Jun menganggukkan kepalanya di depan Zhang Yu, terus bertanya, dan tampak seperti seorang murid. Apa yang terjadi? Apakah Zhang Yu juga tahu dekorasi? Ketika Mao Suetong memikirkan hal ini, dia hanya bisa berbicara dengan mereka berdua dan terus mengamati secara diam-diam. Akhirnya, orang dalam yang luar biasa ini akhirnya bertekad. Zhang Yu tidak hanya akan mendekorasi, tetapi juga lebih tinggi dari Fan Jun. Kesimpulan ini mengejutkan Mao Suetong pada saat yang sama, dan pada saat yang sama dia diam-diam beruntung. Untungnya, saya tidak melakukan gerakan kecil apapun di dalamnya. Kalau tidak, dekorasi Zhang Yu sangat mengagumkan,
saya khawatir saya bisa melihat masalahnya sekilas. Pikirkan tentang energi dan kekayaan bersih orang lain. Itu pasti akan membuatnya tidak bisa makan. Zhang Yu dan keduanya berjalan mondar-mandir di rumah beberapa kali, dapat dikatakan bahwa semua poin penting dalam dekorasi diberitahukan kepada Fan Jun, dan akhirnya merasa hampir, lalu pergi. Ketika Fan Jun melihat ini, dia langsung mengusulkan untuk mengundang Zhang Yu makan malam, tetapi ditolak olehnya dengan alasan. Pada akhirnya, Fan Jun hanya bisa mengantar Zhang Yu ke mobil dengan enggan, tetapi tidak peduli apapun, seorang ahli dekorasi secara pribadi pernah mengajarinya. Bagi Fan Jun, itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan level teknisnya. Itu juga memungkinkannya untuk mengenali kesenjangan antara dirinya dan master yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, setiap kali Fan Jun memikirkan pengalaman dekorasi ini, dia menyesali bahwa dia kurang beruntung saat itu, dan benar-benar bertemu Zhang Yu, seorang ahli desain. Kalau tidak buruk untuk bisa membuat nama untuk diri sendiri di Beijing sebelum pensiun. Zhang Yu pada dasarnya puas dengan kemajuan renovasi rumah. Faktanya, selama dekorasi dapat diselesaikan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, itu akan hampir sama baginya. Lagi pula, sehubungan dengan rumah, bagaimana dia bisa mengejutkan ibunya, dan tidak pantas untuk menundanya terlalu lama. Di malam hari, Zhang Yu menemukan hotel dan beristirahat lebih awal. Keesokan harinya, sebagian besar penghibur dari seluruh dunia pergi ke kantor pusat. Karena hari ini adalah hari ketika Beiying secara resmi berpindah tangan dan menyerahkan kekuasaan, perusahaan memberitahu semua orang untuk datang ke perusahaan, mengadakan pertemuan dengan presiden baru, dan mengenal kepala yang baru. Zhang Yu telah menelepon Beiying malam sebelumnya dan tahu waktu pasti pertemuan itu. Setelah sarapan, saya naik taksi dan bergegas ke kantor pusat perusahaan hiburan global. Ruang konferensi hiburan global sudah penuh dengan orang-orang. Tidak hanya mencakup semua eksekutif Global Entertainment, tetapi juga tim pasca produksi, tim arranger dan kreatif, dan semua bintangnya. Saya tidak tahu itu adalah pesta selebriti besar. Bahkan orang-orang dari perusahaan Global Entertainment sendiri belum pernah melihat orang-orang perusahaan begitu rapi. Di wilayah Tiongkok Raya Global Entertainment, ada beberapa orang yang duduk di kantor presiden. Beiying dan dua wakil presiden perusahaan duduk-duduk sambil tersenyum. Mil Geral, wakil presiden eksekutif perusahaan, juga menemani. Di tengah kerumunan, duduk presiden baru perusahaan, Elma Campbell. Beiying tersenyum dan berkata, "Irma, saya akrab dengan lingkungan di Beijing akhir-akhir ini, apakah Anda merasa terbiasa dengan itu?" "Tidak apa-apa, hanya sedikit dingin." Elma Campbell tersenyum dan berkata, "Namun, aku juga jalan-jalan dengan Mil. Sangat meriah. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku melihat festival musim semi Tiongkok. Sebelumnya aku baru mendengarnya, aku tidak menyangka akan semeriah ini." Beiying tertawa, "Dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari ke-15 bulan pertama. Pada saat itu, akan ada festival lentera di Beijing. Tarian naga dan barongsai akan lebih meriah. Pada saat itu, biarkan Peng Fei dan beberapa dari kalian mengajakmu berkeliling. Kami budaya Tiongkok, ini akan menjadi waktu yang lama di masa depan. Hari-hari ini perusahaan kebetulan mengambil alih, dan masih banyak hal yang harus disibukkan." "Benar, Elma, apakah kamu membaca ketentuan kontrak baru untuk para kreator kami beberapa hari yang lalu? Lihat, bagaimana, bisakah kamu menandatangani?" "Tidak bisa menandatangani." Elma menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata itu. "Kenapa?" Beiying mendengar ekspresinya mengerutkan kening. "Anda harus tahu bahwa kontrak itu melibatkan Zhang Yu, dan dia telah mempelajarinya dengan seorang pengacara profesional. Pembatasan terhadap Zhang Yu telah jauh melampaui kontrak sebelumnya. Yang lebih penting adalah bahwa Zhang Yu telah mengangguk dan setuju, memberinya banyak muka. Dia pikir Elma akan membahas persyaratan dengannya, dan kemudian memutuskan bersamanya, tetapi tanpa diduga dia akan menolaknya. Jadi dia tidak akan begitu sibuk selama berhari-hari." Alma hanya tersenyum dan berkata, "Carol, kontrak baru yang dikeluarkan oleh kantor pusat tidak dapat dimodifikasi sesuai dengan persyaratan. Dan kontrak baru yang Anda berikan kepada saya ini, terlalu banyak konten. Maaf, saya tidak bisa menghubungi kantor pusat. Carol, bahkan jika kontrak orang lain tidak berhasil, ini terutama tentang kontrak Zhang Yu, bisakah Anda bergaul dengan kantor pusat lagi?
Saya pikir lebih baik melepaskannya. Karena situasinya istimewa, Anda masih akan bertanggung jawab atas Tiongkok Raya di masa depan. Zhang Yu sangat penting bagi tim. Anda harus mempertimbangkannya lagi. Carol, arti dari kantor pusat sebenarnya adalah apa yang saya maksud. Anda juga harus tahu, perusahaan pusat meminta semua kreator kami di Tiongkok Raya untuk mengganti kontrak baru untuk Zhang Yu itu. Tetapi kantor pusat tidak mengizinkannya. Rasanya dia sengaja diarahkan padanya, sehingga setiap orang diminta untuk mengganti kontrak baru. Dari sudut pandang kantor pusat, ini sudah menjadi lampu hijau khusus untuk Zhang Yu itu. Adapun segala sesuatu dalam ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang kaku, tidak mungkin untuk mengubahnya sama sekali. Ini bukan preferensi pribadi saya, tetapi untuk kepentingan kantor pusat. Elma, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin Anda dengar. Tidak peduli perusahaan mana Anda, jika Anda ingin berbaur dengan baik di Tiongkok, Anda harus memenuhi budaya ontologis Tiongkok. Di sini hubungan antara orang-orang sebagian bergantung pada kepentingan. Bagian lainnya bergantung pada manusia, terutama bagi mereka yang mampu. Jika tidak ada kemanusiaan sebagai ikatan, sulit untuk membentuk komunitas kepentingan. Anda baru saja tiba di Tiongkok dan tidak tahu tentang ini. Sebaiknya Anda pertimbangkan saran dan perbandingan saya. Cocok, Carol, meskipun saya baru di Tiongkok, sebelum saya datang, saya telah melakukan penelitian lama tentang Tiongkok Anda. Saya pikir ada banyak hal yang tidak berharga dalam budaya Tiongkok Anda, terutama hubungan antara orang-orang. Itu harus dicampur bersama dan tidak dapat dipahami dengan jelas. Bagi saya tampaknya orang Tiongkok berkumpul demi kepentingan mereka. Apa hubungannya ini dengan perasaan manusia? Menurut saya, apa yang disebut perasaan dan wajah manusia itu mungkin tidak banyak pengaruhnya jika manfaatnya hanya sedikit. Jika itu uang yang banyak, atau bahkan uang yang banyak, tidak peduli seberapa besar hubungan antar manusia, itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Adapun Anda yang mengkhawatirkan Zhang Yu, karena beberapa persyaratan terlalu ketat dan Anda menolak menandatangani kontrak, Anda hanya mencari masalah. Paling banter, itu menguntungkannya, yang tidak memenuhi harapannya. Jangan khawatir, uang, saya dapat mencoba membantunya berjuang. Bahkan dengan jaminan kontrak puluhan juta, tidak apa-apa. Angka ini sebenarnya standar untuk komposer terbaik Anda di Asia. Bahkan jika Anda melihat ke seluruh dunia, Anda dapat dihitung sebagai komposer. Dan ini hanya jaminan, ditambah bagian dari pekerjaan, penghasilannya mungkin lebih tinggi daripada bintang-bintang besar domestik Anda. Jangan khawatir, saya telah mengontrak banyak jenius untuk komposisi, dan kondisi seperti ini hampir tidak pernah gagal. Petik 2, Elma, jawabannya tidak sesingkat yang Anda pikirkan. Zhang Yu itu kaya. Jika Anda menganggap masalahnya hanya masalah uang, satu-satunya perusahaan yang akan menderita adalah kerugian. Elma tersenyum dan berkata, saya tidak suka uang. Anda dapat memberinya sesuatu yang lain. Perusahaan kami tidak hanya memiliki uang, tetapi juga saluran. Saya jamin kami akan membangun saluran rekomendasi khusus untuknya. Jika perusahaan itu terbuka sepenuhnya, bahkan dapat menjadikannya salah satu komposer terbaik di Asia dan dunia, dan menjadikannya objek pemujaan bagi semua komposer. Mari kita hibur dunia. Namun, perusahaan video terbesar di dunia, yang menjangkau beberapa negara bagian, merekomendasikan menjadikan Sing, katakanlah yang kedua, tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengatakan yang pertama. Tidak masalah apakah dia menginginkan uang atau nama, bahkan uang dan nama. Dia dapat memberinya, saya tidak percaya dia tidak dapat disentuh. Petik 2, Irma, saya tahu Zhang Yu, jika Anda berbicara dengan baik, semuanya akan mudah. Tetapi jika Anda terlalu tangguh, dia tidak akan setuju untuk menandatangani kontrak. Elma tersenyum tanpa malu-malu, dan berkata, Carol, semua yang kau katakan ini hanyalah pikiran pribadimu. Aku juga ingin mengatakan sesuatu yang tidak ingin kau dengar. Mengelola perusahaan adalah mengelola perusahaan. Tidak perlu terlibat dalam integrasi budaya apapun. Sekarang setelah mereka memanfaatkan perusahaan, mereka tentu saja harus mematuhi manajemen perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan. Mereka tidak boleh membiarkan mereka merasa tidak punya apa-apa lagi. Hiburan global kita adalah perusahaan hiburan terbesar di dunia. Bahkan Shock Times dan Miao Media bukanlah lawan kita dalam hal modal dan saluran. Musik Asia macam apa di negaramu yang bahkan tidak bisa masuk 20 besar dunia? Pencipta bernama Zhang Yu,
Jika dia menolak menandatangani kontrak, apalagi negara asing, aku jamin dia tidak akan bisa berbaur di negaramu. Tidak peduli seberapa hebat seorang jenius, tidak ada saluran rekomendasi dan itu tidak berguna. Dan tidak ada kekurangan jenius di dunia ini. Di industri hiburan, mereka yang berani menentang hiburan global kita hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada bisnis ini. Petik 2. Nada bicara Bai Ying saat melihat Elma mulai mengeras, dan dia juga tampak sedih. Wanita di seberang sana adalah anak dari keluarga Campbell, dan dia lebih dari dirinya sendiri di perusahaan, bahkan lebih dari Milgral. Jika dia menahan mentalitas Zhang Yu yang seperti tiga perwira di kantor dan mengatakan ini kepada Zhang Yu, pasti akan ada konflik. Jika keduanya marah, kemungkinan dua tembakan terakhir juga mungkin terjadi, memaksa Zhang Yu pergi. Yu, kerugian terakhir adalah perusahaan, yang jelas bukan yang ingin dia lihat. Memikirkan hal ini, Bai Ying tidak bisa mati bersama Elma, jadi dia hanya bisa mengedipkan mata ke satu sisi Milgral, berharap dia bisa berbicara di saat kritis. Melihat ini, Milgral sedikit menangis, tetapi sekarang situasi ini, dia merasa sedikit rumit. Kedua belah pihak adalah tulang punggung perusahaan. Salah satunya juga saudara perempuan presiden. Dia tidak penting bagi yang lain. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengantre? Tetapi jika Anda tidak berbicara, bau mesiu di ruangan itu memang agak besar. Memikirkan hal ini, aku berdeham dan berkata, Irma, saat ini, ketika perusahaan sedang melakukan serah terima, masih terlalu dini untuk membicarakan kontrak. Kurasa begitu. Kau bawa tim selama beberapa bulan, dan ketika kau sudah terbiasa dengan situasi di sini, belum terlambat untuk memutuskan kontrak. Mil benar, jika kau tidak memiliki kontrak, biarkan saja. Bagaimana kau mengatakan kau baru saja datang ke perusahaan, atau membiasakan diri terlebih dahulu? Setelah semuanya sudah terbiasa, belum terlambat untuk mengatakannya. Bagi Bai Ying, solusi Gerard mungkin tidak ada solusi saat ini. Elma terdiam beberapa saat mendengar perkataan Ying Ying. Karena mengingat Ying Ying belum pergi, jika dia membuat keributan dengan pihak lain, itu benar-benar memengaruhi keharmonisan tim, menganggukkan kepalanya, dan berkata, baiklah. Mari kita bicara dalam beberapa hari. Bai Ying merasa lega ketika mendengar perkataannya. Meskipun itu hanya menyeret masalah ke masa depan, jika kita dapat membuat dua kontak lagi dalam interval ini, sulit untuk menjamin bahwa Elma tidak akan berubah pikiran, bagaimana mengatakannya lebih kuat daripada konflik sekarang. Karena kemacetan lalu lintas di jalan, Zhang Yulai sedikit terlambat. Ketika dia memasuki ruang konferensi, sebagian besar orang penting di perusahaan pada dasarnya ada di sana. Zhang Yu mendorong pintu ke ruang rapat, dan tiba-tiba ruang rapat yang berisik menjadi sunyi. Dia mengikuti orang-orang yang tidak saling kenal, berdiri sambil tersenyum dan menyapa Zhang Yu. Terutama para selebritas itu, yang dipanggil oleh Tuan Zhang. Lagi pula, tidak banyak kesempatan bagi Zhang Yu untuk datang ke perusahaan, dan sekarang saatnya bagi Zhang Yu untuk menghasilkan karya setahun sekali. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal Zhang Yu, maka di baris lagu utama berikutnya, sulit untuk memastikan bahwa Zhang Yu tidak akan bingung. Meskipun kualitas karya Zhang Yu sangat tinggi, bahkan dalam karya berkualitas tinggi, masih ada yang bagus dan sangat bagus. Jadi membiarkan Zhang Yu menciptakan sebuah karya untuk dirinya sendiri adalah hasil yang paling diinginkan orang-orang ini. Zhang Yu tidak menyangka ruang konferensi perusahaan, kali ini benar-benar dipenuhi begitu banyak orang. Tampaknya transisi CEO ini merupakan masalah besar bagi seluruh perusahaan. Meskipun dari sudut pandang saya sendiri, saya tidak ingin Bai Ying pergi, tetapi tidak mungkin. Ini adalah masalah di dalam perusahaan lain. Saya hanya seorang kreator dan saya tidak bisa berbaur. Zhang Yu dan beberapa orang yang dikenalnya berbicara dan tertawa selama beberapa saat sebelum mereka berjalan menuju Zhong Jialan, yang terus melambaikan tangan padanya. Para bintang di sekitarnya tahu bahwa Zhong Jialan dan Zhang Yu memiliki hubungan pribadi yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa setiap lagu baru Zhang Yu memiliki bagian Zhong Jialan, dan semuanya adalah karya luar biasa yang diciptakan oleh Zhang Yu untuk mereka. Justru inilah yang membuat iri banyak bintang hiburan global. Tampaknya lagu-lagu Zhang Yu tidak perlu dikatakan tahun ini, dan Zhong Jialan dapat mengambil lebih dari 2 lagu dari usia muda, yang jelas bukan kabar baik bagi orang lain. Tetapi tidak mungkin, siapa yang menjadikan Zhong Jialan sebagai kakak perempuan tertua dari artis wanita perusahaan,
kebanyakan orang mengeluh tentangnya, hanya bisa memikirkannya. Setelah Zhong Jialan menunggu Zhang Yu duduk, dia membisikkan beberapa patah kata, dan mengatakan sesuatu tentang pesta perpisahan Bai Ying di malam hari. Zhang Yu mengangguk, mengingat waktu dan nama hotelnya. Tak lama kemudian ruang konferensi kembali ke keadaan berisik seperti sebelumnya, dan baru kali ini Bai Ying mengajak beberapa orang ke ruang konferensi, suasana kembali hening. Mengenai rumor presiden baru, sebelum Bai Ying pergi, bukan rahasia lagi bahwa industri hiburan global telah berspekulasi. Sebagai salah satu wakil presiden perusahaan utama, Neil Gral, para manajer dan bintang lama di perusahaan pada dasarnya tahu. Sebaliknya, Elma Campbell relatif menarik perhatian. Banyak orang memperhatikan Elma dengan pakaian profesional, meskipun Bai Ying belum memperkenalkannya. Namun, kebanyakan orang sudah merasa bahwa wanita ini seharusnya menjadi presiden baru Tiongkok Raya yang dikirim oleh kantor pusat untuk mengambil alih posisi Bai Ying. Aku hanya tidak menyangka itu adalah cewek asing. Semuanya diam. Bai Ying melirik kerumunan di ruangan itu dan berkata dengan keras, "Saya membawa kalian semua ke sini hari ini. Untuk apa? Saya yakin kalian semua harus tahu sedikit. Saya akan segera mengundurkan diri. Hiburan global kami, Tiongkok Raya, saya akan menjadi CEO cabang Asia Tenggara. Kantor pusat telah menugaskan seorang kolega untuk mengambil alih posisi saya saat ini, dan semua orang akan bekerja sama dengannya di masa mendatang. Jadi sekarang saya akan memperkenalkannya kepada kalian. Bagaimana dengan pria ini? Sebagian orang tahu, sebagian tidak. Dia adalah mantan CEO wilayah Tiongkok Raya kami, dan saat ini adalah wakil presiden eksekutif perusahaan, Tuan Gerard. Dan wanita ini adalah perusahaan baru kami di wilayah Tiongkok Raya. CEO, Nona Elma Campbell." Semua orang bertepuk tangan. Begitu suara Bai Ying jatuh, ada tepuk tangan meriah di ruang konferensi. Meskipun beberapa orang di sini tidak jelas apa latar belakang Elma Campbell. Namun, masih ada eksekutif perusahaan yang tahu bahwa keluarga Campbell adalah bos di balik Global Entertainment. Nah, karena wanita ini juga bernama Campbell, kemungkinan besar dia adalah anak dari keluarga Campbell. Banyak orang memahami hal ini ketika mereka memikirkannya. Bagaimana mengatakan bahwa Tiongkok Raya juga merupakan cabang penting yang dapat dibandingkan dengan cabang-cabang Eropa. Tidak mungkin untuk memberikannya kepada orang yang tidak dikenal untuk mengelolanya dengan santai. Jadi tidak mengherankan jika itu harus diserahkan kepada keluarga Campbell. Saat ini, ada banyak orang di ruang konferensi, dan mereka telah memikirkannya dalam hati mereka. Perlu diketahui bahwa dimanapun mereka mengubah kepemimpinan, mereka selalu menjadi kaisar dan abdi dalam. Hubungan yang baik, ada juga kemungkinan bahwa masa depan adalah langkah maju. Dan bukan hanya manajemen yang berpikir demikian, banyak artis di bawah perusahaan juga mempertimbangkan masalah ini. Bisakah mereka mendapatkan lebih banyak sumber rekomendasi dari bos baru ini? Bagaimanapun, bagi mereka, sumber rekomendasi dan eksposur, itulah yang paling mereka inginkan. Bai Ying menunggu sedikit tepuk tangan, dan mulai memperkenalkan dua orang di perusahaan itu kepada para pemimpin dan wajah ini. Di satu sisi, tim manajemen, serta tim kreatif utama dan tim pasca produksi. Sedangkan untuk para bintang, tentu saja, mereka diperkenalkan oleh para bintang besar yang memiliki cukup bobot. Sebagai bos baru perusahaan, Elma Campbell, meskipun dia tidak bisa berbahasa Mandarin, memiliki penerjemah di sebelahnya, dan kebanyakan orang di sini masih bisa berbahasa Inggris. Meskipun orang-orang di sini adalah orang asing. Namun sebelum Campbell tiba, dia juga mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tentang situasi personel di sini. Pada dasarnya, para tokoh utama yang diperkenalkan oleh Bai Ying ini memiliki beberapa konsep sebelumnya, dan sekarang mereka hanya membiarkan mereka meninjaunya di otak mereka sendiri. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat menghormati sikapnya, yang masih membuatnya sangat puas. Ketika Bai Ying memperkenalkan bintang-bintang perusahaan, senyum Campbell sedikit lebih lebar. Ia berkata bahwa ia juga telah berkecimpung di industri hiburan sepanjang tahun, mengetahui bahwa keuntungan perusahaan terutama berasal dari bintang-bintang artisnya. Jika ia ingin dapat meraih hasil di cabang Tiongkok, apakah ia dapat memanfaatkan potensi bintang-bintang lama dan membangun lebih banyak bintang baru pada saat yang sama? Ini adalah hal yang paling penting baginya. Namun, ketika Bai Ying memperkenalkan Zhang Yu, Elma Campbell dengan hati-hati menatap Zhang Yu melalui refleksi yang terkondisi.
Harus saya katakan bahwa meskipun Irma mendengar nama Zhang Yu berkali-kali di kantor pusat, saya tetap bertemu untuk pertama kalinya. Sejujurnya, pemuda biasa seperti itu sebenarnya adalah seorang jenius musik, yang di luar dugaannya. Segera, Bai Ying memperkenalkan cukup banyak orang di ruang konferensi kepada Campbell untuk bertemu, dan itu baru setelah pertemuan pertama selesai. Milgral menindaklanjuti atas nama kantor pusat dan berbicara sedikit. Isi umum pada dasarnya memuji prestasi Bai Ying selama bertahun-tahun, dan setelah Bai Ying pergi, semua orang harus bersatu di sekitar Campbell dan berusaha untuk kinerja yang lebih baik. Elma Campbell akhirnya berbicara. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia naik tahta sebagai pejabat lokal, dia sebenarnya tidak gugup sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga Campbell. Dari sekolah dasar hingga universitas, orang-orang ada di mana-mana. Sebelum datang ke sini, dia juga merupakan manajer umum dari sebuah distrik penting, dan dapat dikatakan bahwa semua ini adalah sumber kepercayaan dirinya. Akhirnya, dengan tepuk tangan meriah, dia menyelesaikan sambutan pembukaannya. Bai Ying berhenti dan bertepuk tangan sambil tersenyum, dan berkata, Presiden Campbell berkata dengan sangat baik. Persatuan dapat menciptakan keajaiban. Saya berharap semua orang dapat berpikir di satu tempat dan melakukan upaya besar di masa depan. Di bawah kepemimpinan Presiden Campbell, atasi kesulitan, ciptakan kinerja yang lebih baik. Beritahu saya, dalam beberapa hari ke depan, perusahaan akan melakukan pemindahan administratif. Semua orang tidak diperbolehkan mengambil cuti. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Jika ya, Anda dapat mengajukannya sekarang. Setelah itu, saya melihat sekeliling dan menunjuk seorang manusia yang mengangkat tangannya, Zhao Hao. Apa yang ingin Anda katakan? Petik 2, Presiden Bai, bukankah itu staf administrasi, dan saya ingin tetap di perusahaan. Saya punya janji dengan seorang fotografer besok untuk mengambil bagian dari MV saya. Artis di bawah perusahaan, mereka yang dapat bertahan di perusahaan akhir-akhir ini, cobalah untuk bertahan di perusahaan. Ada pertunjukan atau kegiatan lain? Benar-benar tidak ada cara untuk memaksa, Anda dapat pergi sementara, tetapi Anda harus memastikan kelancaran arus telepon seluler. Staf administrasi, staf teknis tidak silakan pergi. Sudahkah Anda mendengar? Wakil Presiden Liang, apa yang ingin Anda katakan? Petik 2, Jenderal Bai, Administrasi Hak Cipta Nasional mengadakan seminar setahun yang lalu. Waktunya ditetapkan untuk besok pagi. Orang-orang meminta setiap unit yang diundang untuk mencoba mengatur 2 atau lebih wakil pemimpin tingkat jenderal untuk hadir. Anda melihat apa yang ingin Anda lakukan mengaturnya. Petik 2, ini, Bai Ying berpikir sejenak, lalu melirik Elma lagi, dan berkata, aku benar-benar tidak punya waktu hari ini. Kalau tidak, pergilah dengan wakil Presiden Qi, dan Sekretaris Tang akan menyusul. Dengarkan dikatakan bahwa negara perlu memperkuat tata kelola hak cipta. Pertemuan ini mungkin merupakan seminar untuk mengumpulkan pendapat sosial. Karena kita adalah pihak yang diundang, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita? Tetapi wartawan, yang terbaik adalah membuat rekaman lengkap konferensi tersebut. Ketika aku kembali, selesaikan laporannya dan berikan kepada Presiden Campbell. Aku tahu, Zhang Yu, apakah ada yang ingin kau katakan? Presiden Bai, masih ada sesuatu di rumahku. Aku sudah memesan tiket kereta untuk besok sore. Aku bisa lihat apakah aku punya waktu besok pagi. Aku akan menulis lagu tahun ini. Juga, terakhir kali kita bilang bagus dokumen apa. Kau tahu, aku juga harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di sini. Mungkin tidak akan ada banyak waktu di paruh kedua tahun ini, jadi lebih baik menyelesaikannya bersama besok. Sementara Zhang Yu berbicara, ruangan yang awalnya sunyi menjadi berisik lagi. Sebenarnya, semua orang tidak memperhatikan apa yang dikatakan Zhang Yu nanti. Tetapi Zhang Yu mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menyerahkan lagu-lagu tahun ini, yang membuat semua artis bersemangat. Kau harus tahu bahwa hampir setiap ibu kota lagu-lagu Zhang Yu adalah butik, dan bahkan mengatakan bahwa mendapatkan lagu bisa menjadi api setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Bagi para bintang ini, itu hanyalah mimpi yang meneteskan air liur. Tentu saja, Bai Ying tahu tentang Zhang Yu, dan keduanya telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang permintaan Zhang Yu. Dia hanya mengerutkan kening ketika mendengar seseorang berbicara lagi di ruangan itu, dan berkata, semuanya, diamlah.
Setelah ruangan itu kembali tenang, dia berkata, Zhang Yu, Song, serahkan saja pada Sang Ning besok. Kamu bisa menulis surat kepadanya secara langsung. Mengenai masalah itu, tunggu sebentar untuk membicarakannya. Kamu sibuk dengan dirimu sendiri dulu. Masalah itu tidak mendesak. Begitu, Zhang Yu tidak berkata apa-apa dan mengangguk. Maaf, aku menyela. Elma Campbell, yang duduk di samping, tiba-tiba berbicara mengurusnya. Jadi jumlah pembaruan tidak stabil, tetapi saya akan mencoba untuk terus memperbarui. Setiap keluarga memiliki lemarinya sendiri. Saya harap semua orang mengerti. Bai Ying memandang Campbell di satu sisi dan berkata, apa yang ingin dikatakan Presiden Campbell? Elma Campbell tersenyum dan berkata, meskipun pada pertemuan ini, saya hanya memiliki pemahaman singkat dengan Anda. Tetapi saya masih belum jelas tentang proses operasi setiap departemen. Bukannya saya ingin mengganggu rencana kerja semua orang. Ini hanya untuk cabang Asia Tenggara, dan Presiden Bai perlu menerimanya sesegera mungkin, jadi waktu yang tersisa bagi kita untuk pindah tidak terlalu mencukupi. Jadi saya harap Anda dapat mencoba mengatasi hari-hari ini. Apakah Anda dapat mengambil cuti? Cobalah untuk tidak mengambil cuti. Setelah selesai, semua orang akan mengikuti alur kerja yang biasa. Oke, sebenarnya, Campbell mengatakan ini kepada Bai Ying. Dia sangat tidak puas dengan persetujuan Bai Ying untuk memberi Zhang Yu cuti. Menurutnya, bahkan jika Bai Ying ingin memberikan perhatian khusus kepada Zhang Yu, dia tidak perlu muncul di hadapan orang seperti itu. Sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, spesialisasi karyawan Bai Ying yang jelas akan membuat karyawan lain di perusahaan berpikir. Bagaimana cara berpikirnya? Dan Bai Ying sekarang adalah mantan Presiden Tiongkok Raya, dan dia sekarang adalah bos perusahaan. Saya setuju dengan Zhang Yu untuk mengambil cuti, dan saya harus memberikan persetujuan saya. Namun, karena Campbell mengatakan itu lebih samar, Bai Ying, yang sedang memikirkan sesuatu, tidak mendengar suaranya. Setelah mendengarkannya, dia hanya menggema, Presiden Campbell benar. Saya akan mengatakannya lagi. Saat ini perusahaan untuk serah terima, setiap departemen harus mengadakan rapat. Jadi selama itu adalah orang dari perusahaan kami, tidak peduli apakah Anda adalah orang administrasi, orang teknis, atau artis kontrak, tidak seorang pun diizinkan untuk mengambil cuti kecuali ada keadaan khusus. Zhang Yu menunjuk hidungnya, dan segera mengerti, berkata, namun, situasi Zhang Yu istimewa. Dia tidak masuk hitungan, orang-orang lainnya tidak diizinkan untuk meminta cuti, apakah mereka semua jelas? Dengarkan dengan jelas, semua orang di aula menjawab serempak. Sebenarnya, semua orang di aula tahu bahwa Zhang Yu masih di sekolah, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika Campbell mendengar penerjemah berbisik di sebelahnya, dia mengerutkan kening, dan dia bahkan lebih tidak senang. Karena dia baru saja mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk meminta cuti, dan Bai Ying benar-benar memberi Zhang Yu liburan, yang terlalu berat baginya. Memikirkan hal ini, Elma Campbell berkata dengan tidak menyenangkan, Presiden Bai. Maafkan saya tidak tahu bagaimana situasi Tuan Zhang Yu berbeda dari yang lain. Karena semua orang tidak dapat meminta cuti, kenapa dia bisa? Saat Campbell mengatakan ini, suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi aneh. Tampaknya orang-orang di sini tidak merasa Zhang Yu meminta cuti, apa masalahnya? Tetapi sekarang Campbell mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi terasa aneh. Meskipun identitas Zhang Yu istimewa, itu tidak mungkin istimewa di atas orang lain. Terutama ketika nama-nama besar di departemen kreatif. Mendengar ini, mereka saling memandang dengan acuh tak acuh dan tersenyum di sudut mulut mereka. Anda harus tahu bahwa sejak Zhang Yu datang ke Global Entertainment sebagai kepala komposisi departemen kreatif, para veteran departemen kreatif ini sangat tidak nyaman. Pertama-tama, Zhang Yu terlalu muda dan kualifikasinya tidak cukup untuk meyakinkan publik. Kedua, bakat musik Zhang Yu terlalu menyimpang. Hampir setiap karya harus populer, sehingga kreator lain berada di bawah tekanan besar. Terutama para penyanyi itu, karena mereka tidak dapat menemukan karya Zhang Yu, mereka hanya dapat dengan enggan menulis ulang karya mereka. Jika itu api, biarkan saja. Jika tidak, keluhan akan dilampiaskan pada kreator secara pribadi. Seiring berjalannya waktu, para kreator sangat tidak puas dengan Zhang Yu Huai. Meskipun mereka tidak berani menunjukkannya di permukaan, tidak ada yang secara pribadi mengatakan bahwa Zhang Yu baik.
Sekarang melihat wajah Zhang Yu di depan umum sebagai presiden baru, saya harus mengatakan bahwa tidak baik membiarkan pesta di departemen kreatif. Biarkan anak Anda menjadi gila lagi. Hak istimewa apa? Bagaimana dengan itu? Sudah waktunya untuk mengganti bos, dan itu tidak sebaik milik Anda. Bai Ying juga mendengar ini. Kata-kata Campbell sebenarnya adalah Zhang Yu. Dia buru-buru menjelaskan, Presiden Campbell, situasi Zhang Yu benar-benar istimewa. Dia masih di sekolah menengah, dia sangat sibuk belajar, benar-benar tidak ada waktu. Kali ini karena serah terima perusahaan, dia hanya bergegas ke sini, biasanya hanya 1 tahun. Datang sekali atau 2 kali. Petik 2. Alma Campbell bahkan lebih kesal ketika dia mendengar ini. Bagaimana dia memimpin tim ke tempat lain? Lelucon, bagaimana seorang kreator bisa datang ke perusahaan sekali atau 2 kali setahun? Bahkan dengan perhatian khusus, itu tidak begitu jelas. Tidak heran kontrak Zhang Yu ini sangat sulit. Ternyata Bai Ying telah mendukungnya di belakang. Memikirkan hal ini, Campbell berkata dengan dingin, Presiden Bai. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda meminta bawahan Anda ketika Anda mengelola perusahaan sebelumnya. Tetapi sekarang kantor pusat mengirim saya untuk mengambil alih, lebih baik mengikuti instruksi saya di masa mendatang. Meminta untuk melakukannya, perusahaan tidak dapat mengkhususkan diri. Meskipun Zhang Yu masih memiliki beberapa kesulitan untuk pergi ke sekolah, tetapi serah terima baru beberapa hari yang lalu, Anda masih memintanya untuk mengambil cuti dan tetap di perusahaan. Mengenai sekolah, saya pikir saya akan menunggu. Lebih baik mengatakannya setelah serah terima. Petik 2. Ini, Bai Ying mendengar ekspresi ini dengan ekspresi tertekan. Dia juga mendengarnya sekarang, sepertinya Campbell ingin memberi Zhang Yu kekuasaan. Meskipun dari sudut pandangnya, perusahaan telah mengubah bosnya, dan dia benar-benar tidak boleh dimasukkan ke dalamnya lagi. Tetapi masalahnya adalah saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Zhang Yu. Jika saya tidak membantu Zhang Yu berbicara, apa yang dapat saya lakukan di masa depan? Zhang Yu mendengar ini, dan akhirnya ada sedikit kesedihan di wajahnya. Sebenarnya, alasan mengapa dia akan tetap berada di hiburan global terutama tergantung pada wajah Bai Ying. Selain itu, Zhang Yuken awalnya menandatangani kontrak dengan Global Entertainment karena Bai Ying berjanji untuk memberinya kebebasan yang cukup sebelum dia setuju untuk menandatangani kontrak. Apa yang terjadi? Untuk bos lain, saya ingin mengambil keuntungan dari diri saya sendiri. Lelucon internasional apa? Memikirkan hal ini, Zhang Yu berteriak, maaf. Presiden Campbell, Anda baru saja datang ke perusahaan, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang saya. Ketika saya pertama kali bergabung dengan perusahaan kami, saya sudah memberitahu perusahaan bahwa setiap orang adalah hubungan kerja sama, dan pekerjaan saya adalah seorang mahasiswa. Sekarang bukan mahasiswa, perusahaan tidak dapat membiarkan saya berhenti sekolah demi perusahaan. Jika perusahaan memulai kondisi ini, saya tidak akan dapat bergabung dengan perusahaan. Petik 2. Tentu saja, Campbell tidak ingin terlalu kaku dengan Zhang Yu. Dia hanya ingin memberitahu pihak lain bahwa dia sekarang adalah pucuk pimpinan perusahaan. Jika dia menginginkan perhatian khusus di masa depan, dia harus mendengarkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia berkata, Tuan Zhang, saya tidak bermaksud menargetkan Anda dengan sengaja ketika saya mengatakan ini. Ini hanya perusahaan, ada aturan perusahaan. Meskipun kontrak Anda istimewa, tetapi kontrak itu istimewa, Anda juga pencipta perusahaan. Saya ingin mempertimbangkan situasi perusahaan yang sebenarnya. Saya pikir begitu. Anda juga mengatasi beberapa kesulitan. Tinggal di Beijing selama 2 hari lagi, saya akan mencoba mencari waktu lusa, dan mengadakan pertemuan dengan departemen kreatif Anda terlebih dahulu. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya yakin itu tidak akan berapa banyak waktu yang menahan Anda. Bagaimana menurut Anda? Bai Ying merasa lega ketika mendengar nada bicara Campbell melambat. Baginya, keduanya paling takut berdebat di depan umum. Memikirkan hal ini, saya segera menjadi pembawa damai dan berkata, Zhang Yu. Presiden Campbell masuk akal, perusahaan tidak sengaja menargetkan Anda, tetapi situasinya sekarang istimewa. Kalau tidak, Anda dapat menelepon dan meminta cuti. 3 hari, itu seharusnya tidak menunda terlalu banyak waktu Anda. Zhang Yu mendengar ini, dan wajahnya sedikit kesal. Meskipun kata-kata Campbell bagus, makna dalam kata-kata itu masih ingin mundur selangkah dan mendengarkannya.
Yang membuat Zhang Yu tidak senang adalah kontraknya dengan Global Entertainment, yang pada dasarnya adalah hubungan kerja sama, dan setiap orang harus selalu saling menghormati. Jika bukan karena masalah buying, dia tidak akan peduli satu sama lain sama sekali. Belum lagi kali ini dia melakukan sesuatu yang serius, juga tidak tulus. Garis besar ulasan siswa di kelas sudah merupakan hal yang baik. Jika Anda tidak dapat membuat kerangka ketika Anda mulai sekolah, apa yang akan dipikirkan teman sekelas Anda tentang Anda? Saya tidak tahu, saya pikir saya akan membebaskan mereka. Ada juga masalah Lin Baochang, tetapi juga lebih cemas. Sekarang setelah tahun berlalu, pihak Xiaziki telah mulai mempersiapkan kendaraan Sihe. Jika saya dapat bergegas kembali secepat mungkin, apakah mobil Sungai Ungu itu masih dapat digunakan? Zhang Yu memikirkan hal ini dan berkata, General Manager Bai, saya tidak banyak bicara, saya benar-benar serius. Kalau tidak, saya akan kembali dulu. Sekarang setelah Presiden Campbell berkata, tim kreatif di pihak perusahaan akan dapat bertemu lebih awal, itu juga harus dapat dibuka nanti. Atau menunggu saya kembali dan menyelesaikan bisnis saya. Saya akan mengambil cuti selama rapat. Oke, Bai Ying merasa malu mendengar ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Masalahnya adalah dia bukan lagi Presiden Tiongkok Raya, dan tidak pantas untuk setuju dengan Zhang Yu. Ketika semua orang di ruang konferensi mendengar ini, mereka semua menatap. Zhang Yu berkata bahwa meskipun kedengarannya seperti langkah mundur, itu sebenarnya tidak mundur. Tetapi Zhang Yu memiliki status dan status khusus di perusahaan itu. Jika dia tidak ingin menunjukkan muka kepada bos baru, bos itu hanya bisa menatap. Anda tidak bisa begitu saja memecat Zhang Yu untuk mengambil sedikit liburan. Itu agak terlalu berlebihan. Pada saat ini Campbell sangat tidak nyaman. Oke, saya meminta pihak lain untuk mengambil cuti beberapa hari, dan pihak lain benar-benar meminta saya untuk terlambat beberapa hari. Bukankah ini masih mencoba menantang otoritas saya? Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, jika pihak lain tidak memberi diri mereka muka, bagaimana mereka bisa mengambil pihak lain? Saya tidak bisa mengatakan bahwa hari pertama saya menjabat, saya membunuh bos departemen kreatif. Itu terlalu tidak masuk akal. Campbell berhenti bicara, wajahnya agak jelek, dan suasana di aula agak tertekan. Milgral duduk di samping, dan tentu saja dia tidak terlihat baik. Bagaimana mengatakan Campbell juga mewakili kantor pusat dan pemilik baru Tiongkok Raya? Dihina oleh para penciptanya di depan umum tidak hanya membuat kantor pusat kehilangan muka, tetapi juga menjadikannya wakil presiden, dan juga sangat tidak tahu malu. Milgral memikirkan hal ini, dan berkata dengan dingin, saya ingin mengingatkan semua orang yang duduk. Perusahaan memiliki sistem perusahaan, bukan apa yang ingin Anda lakukan, Anda dapat melakukannya. Meskipun perusahaan kami lebih istimewa, tetapi tidak peduli seberapa istimewanya, itu juga perusahaan, Anda juga harus mematuhi kepemimpinan atasan. Saya ulangi. Siapapun Anda harus mematuhi semua perintah pemimpin, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Petik 2. Kata-kata Gerald begitu keras sehingga dia bisa mendengarnya dari nadanya, dan dia sangat marah. Semua orang di aula tahu bahwa Gerard berkata kepada Zhang Yu. Ketika Campbell mendengar ini, wajahnya masih cukup bagus. Bagaimanapun, lebih mudah bagi Gerald, wakil presiden, untuk berjuang sendiri daripada Zhang Yu. Bai Ying tampak sedih, tetapi dia tidak pandai terjebak di tengah, dan tidak pantas untuk menghadapi kedua belah pihak. Orang-orang lain di aula juga menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, terutama karena mereka takut akan kebakaran di gerbang kota, dan dapat menangkap ikan di kolam. Aula juga sangat sunyi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jarum jatuh dapat terdengar. Zhang Yu belum tahu, ucapan Gerald ditujukan pada dirinya sendiri. Kemudian dia mendengus, dan berkata, itu memalukan. Aku sedikit tidak nyaman. Aku ingin berlibur. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Semua orang di aula melihat pemandangan ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah setrum. Anda tahu bahwa Gerard baru saja berkata, jangan minta cuti. Zhang Yu segera membanting sisi lain. Tampaknya badai ini semakin berisiko. Meskipun semua orang di sini hanya tahu identitas Zhang Yu, itu istimewa. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu begitu istimewa hingga menantang hak-hak manajemen senior perusahaan. Bagaimanapun, Zhang Yu masih merupakan pembuat kontrak perusahaan. Jika dilarang oleh perusahaan,
bukankah itu akan menjadi masalah? Bai Ying tentu saja tampak sedih. Tampaknya keadaan semakin buruk. Wajah Campbell dan Gerard sudah sangat jelek, dan Zhang Yu tidak berharap untuk memberi mereka wajah apapun. Kalian diam saja, Milgral berseru keras. Zhang Yuonyan berhenti dan melirik Gerard, berkata, apakah ada yang lain? Zhang Yu, jangan berpikir bahwa kontrakmu berbeda dari orang lain, kamu tidak boleh takut. Aku katakan padamu, tidak ada saluran perusahaan. Bakat Anda tidak ada nilainya. Apakah itu tidak berharga? Zhang Yuonyan mencibir dan berkata, karena pekerjaanku tidak berharga di perusahaanmu. Lalu aku hanya bisa keluar dari perusahaan. Aku yakin selalu ada perusahaan lain yang akan tertarik dengan pekerjaanku. Banyak orang di aula mendengar ini, wajah mereka berubah. Karena mereka semua menyanyikan karya Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa selama ada kegiatan di luar sana, kita harus menyanyikan lagu Zhang Yu. Jika Zhang Yu mengambil kembali hak cipta lagu tersebut, apa yang akan mereka nyanyikan saat mereka keluar? Bukankah itu akan menghancurkan jalur keuangan mereka? Semua orang adalah perusahaan. Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan dengan baik? Ya, Guru Zhang juga dalam situasi khusus. Bagaimanapun, dia masih sekolah, dan cuti dianggap sebagai kebutuhan khusus, jadi itu seharusnya bukan masalah besar. Hanya satu pertemuan yang berkurang. Sungguh masalah besar. Aula konferensi segera mulai berisik. Sebagian besar pembicara menghadap Zhang Yu. Karena orang-orang ini berbicara tentang karya Zhang Yu, mereka tidak dapat melihat Zhang Yu dan perusahaan membuat masalah. Karena pada akhirnya, apakah itu baik-baik saja untukmu? Tentu saja Campbell tidak dapat memahami apa yang dikatakan semua orang, tetapi dari penerjemah di sebelahnya, dia masih mendengar bahwa posisi Zhang Yu di dalam perusahaan itu tidak biasa, karena banyak orang di sini yang benar-benar berbicara dengannya. Karena Gerard telah menghabiskan beberapa tahun di Tiongkok, dia juga mengenal beberapa orang Tiongkok, mengetahui bahwa orang-orang ini berbicara dengan Zhang Yu, wajahnya bahkan lebih jelek. Kemudian dia berseru, diam. Di dalam aula yang bising, dalam teriakan geral, dia dengan cepat kembali tenang lagi. Geral melirik semua orang dengan jelek dan pindah ke Zhang Yu lagi, berkata, Zhang Yu. Kamu pikir hak cipta di tanganmu, bisakah kamu menamparkan perusahaan? Jangan lupa, menurut kontrak, perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan, bukan berarti kamu dapat mengambilnya kembali. Petik 2. Jadi apa? Zhang Yu mendengar dengungan yang tidak menyenangkan. Dia berkata, itu hanya beberapa tahun hak distribusi. Tahun-tahun itu cepat. Beberapa tahun. Kamu pikir kesederhanaan. Gerard berkata sambil mencibir dan berkata, belum lagi beberapa tahun. Selama tidak ada yang menyanyikan karyamu selama 2 atau 3 tahun, siapa yang ingat siapa dirimu? Kamu tidak ingin menjadi sebelumnya apakah semua usahamu hilang? Petik 2. Hehehehe, sepertinya kamu masih belum mengenalku. Apakah kamu pikir aku akan khawatir tentang pekerjaan sebelumnya yang diblokir? Lelucon, biarkan aku memberitahumu. Jika aku mau, aku dapat menulis 100 lagu baru dalam sehari. Kamu pikir aku akan apakah kamu peduli dengan selusin lagu lama itu? Petik 2. Gerard tertegun. Segera, ekspresi yang tidak bermoral muncul. Meskipun dia tidak tahu ketidaknormalan ciptaan Zhang Yu, menurut pendapatnya, pihak lain tidak lebih dari seorang penulis dengan sejumlah besar manuskrip. Memikirkan hal ini, aku mencibir, dan berkata, tidak ada saluran rekomendasi. Apa gunanya lagu saja, Zhang Yu, bahkan jika kamu dapat menulis 1000 lagu sehari tidak ada gunanya. Ketenaranmu saat ini sepenuhnya didasarkan pada hiburan global kami. Saluran distribusi. Tanpa promosi kami yang gencar, kamu masih tidak tahu di mana harus memakan karya-karya itu. Oke, sekarang kamu melihat hiburan globalmu begitu banyak. Maka aku hanya bisa mengatakan bahwa Zhang Yugao tidak mampu membelinya. Lao Su telah mengumumkan bahwa ia akan keluar dari dunia hiburan global mulai sekarang. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, semua orang di lapangan berubah wajah pada saat yang sama. Karena banyak orang di sini terkenal karena menyanyikan karya-karya Zhang Yu. Jika mereka tidak dapat menyanyikan lagu-lagu Zhang Yu di masa depan, bukankah mereka tidak punya apa-apa untuk dinyanyikan? Aula menjadi berisik lagi, dan banyak orang berdiri dan mulai mencegah Zhang Yu bersikap impulsif. Dan mereka yang belum menyanyikan karya-karya Zhang Yu, serta nama-nama besar lainnya di Departemen Kreatif, semuanya menunjukkan ekspresi yang tampan.
Bagi mereka, tekanan hiburan global dengan Zhang Yuzai terlalu besar. Tanpa Zhang Yuzai, itu akan menjadi berita bagus bagi mereka. Semuanya sunyi. Melihat ruang rapat yang berisik, dia berteriak tak terelakkan. Diikuti, semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Dengan ekspresi geral yang tidak senang, mereka yang berdiri dan mencoba membujuk Zhang Yu hanya bisa dengan enggan berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka. Geral menatap Zhang Yu lagi, dan berkata, Zhang Yu, hiburan global bukanlah sesuatu yang ingin kamu datangi, kamu dapat pergi jika kamu mau. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Konsekuensi itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Hehehe, bercanda, kamu pikir kamu siapa? Katakan saja, di masa depan, hiburan globalmu adalah untuk mengundangku, dan aku tidak akan datang. Jika kamu memiliki ambisi seperti itu, jangan gunakan lagu-laguku selama 4,5 tahun yang tersisa. Tentu saja, tidak masalah jika kamu menggunakannya, tetapi kamu hanya dapat menggunakannya selama 4,5 tahun. Setelah 4,5 tahun, selama kamu adalah orang hiburan global, tidak seorang pun diizinkan untuk menyanyikan laguku. Zhang Yu selesai, mengabaikan pihak lain, dan berbalik. Ketika para bintang di aula melihat ini, mereka bisa dikatakan tertekan. Dapat dikatakan bahwa hati mereka sedang memarahi penyakit mental Gerard dan Zhang Yu membuat masalah, apa manfaatnya bagi hiburan global. Semua orang bodoh tahu bahwa ini jelas merugikan diri sendiri. Namun, karena Gerald adalah pemimpin perusahaan, wajahnya sangat jelek saat ini, dan tampak jelas bahwa dia sedang marah. Semua orang secara alami tidak berani mengatakan apapun untuk menemukan kebahagiaan, agar tidak tersengat oleh ikan kolam dan nasib buruk. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa keduanya kesal, ketika Bai Ying dapat membantu menyesuaikan diri dari tengah. Jika Zhang Yu benar-benar meninggalkan hiburan global, itu akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan. Bai Ying duduk di samping, tetapi ekspresinya tampak sangat normal. Dapat dikatakan bahwa sejak Zhang Yu melangkah keluar dari ruang konferensi, dia tampak sedikit santai. Meskipun dia juga tahu bahwa kepergian Zhang Yu dari perusahaan jelas merupakan kerugian besar bagi hiburan global. Tetapi dia bukan lagi kepala Tiongkok Raya. Pengambilan keputusan perusahaan telah berubah dari klien menjadi pengamat. Dari perspektif hubungan pribadi, mungkin Zhang Yu harus meninggalkan perusahaan, yang seharusnya menjadi pilihan yang baik. Adapun apakah perusahaan menyesalinya atau tidak, itu adalah masa depan. Gerald melihat Zhang Yu benar-benar pergi, dan wajahnya secara alami jelek dan sekarat. Meskipun dia tidak berpikir bahwa seorang penulis lagu akan berdampak pada perusahaan. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana memberitahu pihak lain bahwa menyinggung diri mereka sendiri adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Gerald membisikkan beberapa kata kepada Campbell di sebelahnya. Campbell mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tampaknya setuju dengan pihak lain. Anda tahu bahwa Campbell juga tidak berpikir bahwa kepergian Zhang Yu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Menurutnya, ada banyak kreator berbakat, apakah karena keluarga besar hiburan global, siapa yang takut pada penulis lagu. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Gerald dan Campbell, dia menoleh ke orang-orang di aula dan berkata, semua orang telah mendengarkan dengan saksama. Perusahaan sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, karya-karya Zhang Yu tidak boleh dinyanyikan lagi, Anda harus mencabut semua larangan. Apakah Anda sudah mendengar semuanya? Petik 2. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan menggunakan pertunjukan dalam beberapa hari. Apa yang akan saya nyanyikan jika saya tidak bernyanyi? Semua orang di aula mendengar ini, dan tiba-tiba itu tampak seperti penggorengan, dan pada saat yang sama mengungkapkan ketidakpuasan mereka sendiri. Semuanya sunyi. Betapa kacaunya. Dengan teriakan Gerard, aula kembali sunyi. Saya ulangi, keputusan perusahaan tidak akan berubah. Sebagai artis perusahaan, Anda harus tanpa syarat jika saya menemukan seseorang masih menyanyikan lagu Zhang Yu secara pribadi, saya akan didiskualifikasi dari semua kegiatan di masa mendatang. Tidak ada yang terdengar. Petik 2. Ketika semua orang di aula mendengar ini, mereka semua tampak tertekan. Bagi yang belum menyanyikan karya Zhang Yu, maka tidak masalah apakah Anda suka atau tidak. Namun bagi mereka yang bernyanyi, atau bahkan lagu khas mereka sendiri, kerugiannya terlalu besar.
Dapat dikatakan bahwa lagu-lagu Zhang Yu adalah karya yang harus mereka pesan jika mereka pergi untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Jika mereka tidak bisa bernyanyi, apa yang akan mereka nyanyikan? Apa yang kamu bicarakan? Gerard mengulurkan tangan dengan manusiawi. Saya minta maaf untuk pemimpin. Dalam beberapa hari, saya akan berpartisipasi dalam suatu acara, dan partai memilih lagu Zhang Yu. Dan lagu itu telah ditulis dalam kontrak. Jika saya tidak bernyanyi, itu adalah pelanggaran kontrak, dan hukumannya akan diganti. Bagaimana menurut Anda? Aku tahu apa yang kau katakan. Setelah mendengarkan terjemahannya, Gerald mengangguk dan berkata, dalam hal ini, semua orang dapat mengubah lagunya. Cobalah untuk mendiskusikannya dengan penyelenggara untuk mengembalikan lagunya. Jika kau tidak dapat mengubahnya, ya, kau hanya dapat bernyanyi kali ini, tetapi mulai sekarang, tidak peduli siapa yang berpartisipasi dalam acara tersebut, karya Zhang Yu tidak boleh dinyanyikan lagi. Hal ini harus dijelaskan terlebih dahulu saat kontrak selesai. Jika perusahaan mengetahui siapa yang akan menyanyikan lagu Zhang Yu, perusahaan pasti akan menghukum mereka. Banyak orang yang menyanyikan karya Zhang Yu di luar lapangan mendengar ini, semuanya dengan wajah pahit. Kau tahu, banyak orang di sini terkenal dengan lagu-lagu Zhang Yu, dan bahkan banyak unit yang mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam acara tersebut diarahkan pada lagu-lagu Zhang Yu. Jika kau tidak dapat menyanyikan karya Zhang Yu setelah keluar, bagaimana kau dapat berpartisipasi dalam acara ini? Memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak dapat menyanyikan lagu-lagu Zhang Yu. Bagaimana lagi Anda berpartisipasi dalam acara tersebut? Apakah ada yang mengundang diri mereka sendiri? Banyak orang di aula sangat tidak sedap dipandang. Meskipun banyak orang sangat tidak puas, mereka tidak berani berbicara di depan umum. Meskipun banyak orang adalah selebriti, mereka sebenarnya adalah artis yang dikontrak oleh hiburan global. Dalam kasus penindasan kontrak, para eksekutif senior perusahaan dapat memblokir Sue Hiden hanya dalam satu kalimat. Konsekuensinya pasti lebih serius daripada apakah dia dapat terus menyanyikan lagu Zhang Yu. Melihat semua orang di aula berhenti berbicara, Gerard menoleh ke Qi Pengfei di samping dan berkata, Wakil Presiden Qi. Anda akan menemukan kontrak Zhang Yu nanti. Kemudian hubungi penasihat hukum perusahaan. Ayo, saya tidak hanya harus membiarkan Zhang Yu tidak dapat bergaul dengan industri musik Tiongkok di masa depan, tetapi dia juga akan memuntahkan semua yang biasa saya makan di perusahaan. Ketika semua orang di aula mendengar ini, mereka saling memandang, dan banyak orang menghela nafas. Sebenarnya, Gerald mengatakan ini, bukan kepada Zhang Yu, tetapi kepada semua orang di aula. Dia bermaksud memberitahu semua orang bahwa tidak peduli siapa yang menyinggung Global Entertainment, sama sekali tidak ada makanan enak untuk dimakan. Ketika Bai Ying mendengar ini, dia mengabaikan kontrak itu. Sebenarnya, mengenai kontrak Zhang Yu, dialah yang paling banyak bicara. Menurutnya, bahkan jika Gerard mendatangkan semua pengacara top di Tiongkok, dia tidak dapat menemukan celah sedikit pun dalam kontrak itu. Zhang Yu adalah orang yang sangat memahami hukum, dan kontrak itu hampir tanpa cacat. Kali ini Gerard memaksa Zhang Yu pergi, menurutnya, itu pasti akan menjadi lawan yang kuat bagi Global Entertainment. Di masa depan, Gerard mungkin karena cetakan yang buruk ini. Zhang Yu yang meninggalkan Global Entertainment benar-benar sedikit marah kali ini. Kau tahu, lagu-lagu yang diciptakannya untuk Global Entertainment itu sangat luar biasa. Pihak lain menghasilkan banyak uang dengan cahayanya sendiri, dan pada akhirnya mereka benar-benar menyeberangi sungai untuk membongkar jembatan, yang benar-benar tidak tahu malu. Tunggu saja, aku harus memberitahumu betapa buruknya aku. Zhang Yu menggertakkan giginya, berpikir, memasuki hotel dengan wajah jelek. Tetapi dalam beberapa langkah, telepon berdering. Zhang Yu mengangkatnya, dan itu adalah Bai Ying. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat mengalihkan amarahnya kepada Bai Ying. Dia juga tahu bahwa ini jelas bukan yang dimaksud Bai Ying. Terlebih lagi, Bai Ying telah banyak membantu dirinya sendiri selama bertahun-tahun ini. Meskipun dia telah memutuskan untuk meninggalkan Global Entertainment, hubungannya dengan Bai Ying tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Setelah Zhang Yu terhubung, dia banyak berbicara dengan Bai Ying di telepon, dan pada saat yang sama, dia menolak gagasan Bai Ying untuk menjadi mediator yang baik di tengah, karena niatnya telah diputuskan. Pada akhirnya, Bai Ying tidak punya pilihan selain mengobrol beberapa patah kata lagi dan menutup telepon.
Tidak butuh waktu lama bagi Bai Ying untuk menutup telepon. Zhong Jialan, Chai Sangming, Wu Jiangxi, Guan Qiubai, Ma Yu, Lu Zixin, dan bintang-bintang besar hiburan global lainnya juga menelepon Zhang Yu. Arti dari kata-kata itu, saya harap mereka bisa ketika perdamaian sudah tua, biarkan masalah ini tenang. Tetapi mereka juga ditolak oleh Zhang Yu. Hiburan global baginya telah sepenuhnya berlalu. Banyak orang menelepon Zhang Yu. Pada akhirnya, karena terlalu banyak orang yang menelepon Zhang Yu, dia hanya bisa mematikan telepon dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Zhang Yu berencana untuk kembali ke Zhonghai dengan mobil pada siang hari. Tetapi ketika Zhang Yu bangun di pagi hari dan menyalakannya lagi, pesan teks panggilan masuk terdengar seperti hujan, dan terus menetes. Zhang Yu melihatnya sebentar, semua orang memilikinya, saya percaya itu untuk meyakinkan diri sendiri. Tetapi dua dari mereka paling sering datang, satu adalah nomor telepon Dai Bin, dan satu sebenarnya adalah Jiang Chengxuan. Bahkan Jiang Chengxuan menelepon dirinya sendiri semenit yang lalu. Zhang Yu memikirkannya, atau pertama-tama menghubungi telepon Jiang Chengxuan. Zhang Yu, kamu di mana? Mengapa kamu menjawab telepon? Aku di hotel. Teleponnya baru saja menyala. Kakak Jiang, apakah ada yang salah? Kudengar kamu keluar dari hiburan global. Ya, bagaimana kamu tahu? Lebih dari aku. Sekarang seluruh ibu kota mengetahuinya. Ngomong-ngomong, apakah ini benar? Tentu saja benar. Hahaha, itu hebat. Zhang Yu, sekarang kamu telah meninggalkan hiburan global, lalu bergabunglah dengan kami di musik Asia, kan? Untuk bergabung dengan kalian, ya. Kami selalu ingin kamu bergabung dengan kami di dunia musik Asia. Tapi aku tidak malu untuk mengatakannya padamu. Kali ini dia mendengar bahwa kamu meninggalkan dunia hiburan global dan kamu semua senang. Aku terus meneleponmu, tetapi selalu tidak berhasil. Kamu masih bergabung dengan kami dan melupakannya. Dengan bakatmu, pasti ada lebih banyak perkembangan dalam musik Asia kita. Ini yang harus kupikirkan. Pikirkan apa? Bukankah kamu sudah meninggalkan dunia hiburan global? Bukan hanya ini. Itu terutama karena aku sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya banyak waktu. Kamu juga tahu bahwa aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan waktunya tidak terlalu luang. Tidak masalah. Presiden Dai berkata, selama Anda bersedia datang ke musik Asia, waktu akan memberi Anda kebebasan 100%. Apapun yang Anda inginkan. Tidak apa-apa. Bahkan jika Anda tidak datang selama setahun, tidak apa-apa. Musik Asia kami sepenuhnya dimiliki oleh Dai, perusahaan tidak seperti hiburan global mereka. Kantor pusatnya ada di Amerika Serikat. Bai Ying terlihat sangat tinggi, tetapi sebenarnya hanya seorang penerima upah. Dan Tuan Dai berkata, selama Anda bersedia datang, dia bersedia memberi Anda bagian ekuitas, biarkan Anda langsung ke Dewan Direksi dan menjadi salah satu bos musik Asia. Zhang Yu. Ketulusan Presiden Dai seharusnya dikatakan. Petik 2. Ini, Zhang Yu mendengar ini dan menggaruk dagunya. Saya harus mengatakan bahwa Dai Bin tampaknya sangat tulus pada dirinya sendiri. Dan jika Anda memikirkannya, meskipun musik Asia tidak sebagus hiburan global dalam skala, itu juga merupakan perusahaan hiburan utama di Tiongkok. Jika Anda menggunakan lebih banyak makanan ringan dan ingin menghancurkan hiburan global sepenuhnya, itu seharusnya tidak memakan waktu beberapa tahun. Zhang Yu, suara bingung Jiang Chengxuan terdengar. Aku di sini, tetapi aku benar-benar serius akhir-akhir ini. Aku akan kembali ke Zhonghai sebelum siang. Lewat sini, tidak nyaman membicarakan ini di telepon. Kamu dan Jenderal Dai membicarakannya. Kita akan bertemu nanti. Ada apa? Masalah? Kita berdua berbicara langsung. Tetapi sebaiknya kamu biarkan dia bergegas. Aku harus naik kereta siang ini. Oke, kamu tunggu di hotel, aku akan memberitahu Presiden Dai. Ketika Dai Bin menyetir ke pintu hotel, dia harus mengatakan bahwa dia bersemangat. Dapat dikatakan bahwa hari ini adalah hari paling bahagianya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan impian untuk musik masa kecil, Dai Bin mendirikan Asian Music. Setelah puluhan tahun bekerja keras, Asian Music juga muncul dari banyak perusahaan hiburan domestik di bawah kepemimpinan Dai Bin dan secara bertahap menjadi perusahaan merek musik domestik terbesar. Namun, pada saat itu, perusahaan musik domestik sedang berkembang pesat. Meskipun musik Asia sudah kecil di Tiongkok,
masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan perusahaan hiburan internasional tersebut. Yang paling mewakili mereka adalah persaingan hiburan yang diwakili oleh hiburan global, dan 4 grup media internasional utama berpartisipasi dalam persaingan hiburan. Pada awal kebangkitan musik Asia Daibin, ia masih hidup dalam celah-celah. Namun, semua ini telah berubah seiring waktu, dan posisi sensitif Daibin sendiri terhadap musik telah berubah. Pada tahun-tahun ketika musik Tiongkok sedang populer, musik Asia telah berturut-turut meluncurkan serangkaian lagu emas yang populer, serta beberapa bintang populer yang diwakili oleh Jiang Chengxuan, membuat status musik Asia di arena musik Tiongkok meningkat. Perusahaan tersebut berhasil terdaftar di Sungai Xiangjiang. Setelah memiliki cukup banyak peluru perak, Daibin melanjutkan usahanya dan berturut-turut membina dan meluncurkan sejumlah besar penyanyi Tiongkok yang luar biasa. Margin laba dan popularitas perusahaan juga meningkat ke tingkat yang tinggi, menjadi satu-satunya perusahaan domestik yang dapat bersaing dengan 4 perusahaan besar. Perusahaan musik lokal. Dapat dikatakan bahwa di bidang musik Tiongkok saat itu, musik Asia adalah satu-satunya perusahaan lokal yang dapat menyaingi hiburan global. Global Entertainment juga menggantikan Bai Ying sebagai anggota keluarga baru pada saat itu, tetapi meskipun ia mengganti bos barunya, Global Entertainment tetap tidak memiliki cara untuk menghentikan kebangkitan musik Asia. Pada saat itu, Daibin juga penuh semangat, dan bahkan pernah menegaskan bahwa era musik Asia yang mendominasi lingkaran musik domestik akan segera tiba. Namun, ambisi Daibin, setelah Zhang Yu bergabung dengan Global Entertainment, telah mengalami keruntuhan yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa ketika Daibin pertama kali berhubungan dengan Zhang Yu, meskipun mengagumi bakat kreatifnya, ia tidak menganggapnya serius. Apa yang dikatakan Daibin, ia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 30 tahun, dan ia telah melihat banyak sekali jenius kreatif. Namun, tingkat kreatif orang-orang ini selalu dalam keadaan naik turun. Mungkin periode kerja ini sangat bagus, tetapi seiring berjalannya waktu, kualitas kreatifnya pasti akan menurun. Ini adalah hal yang sangat normal. Mungkin bagi para jenius sejati itu, mungkin ada peningkatan di periode selanjutnya, tetapi sebagian besar menghilang, dan dengan legenda para jenius mereka secara bertahap menghilang ke dalam sungai panjang sejarah musik. Namun Zhang Yu sendiri tidak memenuhi prediksi teknis Daibin. Sejak Zhang Yu bergabung dengan Global Entertainment, ia telah meluncurkan serangkaian lagu hit. Kualitas lagunya membuat Daibin sulit dipercaya. Dilihat dari visi profesionalnya, lagu-lagu ini keluar dengan santai, dan semuanya mencapai level vokal klasik. Fakta-fakta selanjutnya juga membenarkan prediksi Daibin, yang bahkan lebih luar biasa. Hampir semua karya Zhang Yu masuk dalam daftar hit tahunan. Bahkan dalam lagu terakhir, Love Cell, milik Daibin, yang saat itu dicemooh, pada akhirnya tidak berhasil, dan bahkan sistem mencapai puncak untuk waktu yang lama. Daibin akhirnya harus mengakui bahwa Zhang Yu adalah seorang jenius super yang belum pernah muncul dalam sejarah musik. Namun Daibin juga menyesalinya karena ia telah kehilangan waktu terbaik untuk merekrut Zhang Yu. Situasinya semakin buruk. Bintang-bintang hiburan global tingkat kedua dan ketiga telah meningkat pesat dengan bantuan Zhang Yu, dan paparan media telah meroket, hampir menghancurkan perusahaan hiburan domestik lainnya. Sedangkan untuk 3 perusahaan hiburan besar lainnya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kantor pusatnya tidak di dalam negeri, timur tidak cerah di barat, domestik tidak bagus, dan asingnya oke. Namun terlalu menyedihkan bagi musik Asia, karena pasar musik utama musik Asia adalah pasar musik Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa hilangnya pasar lokal pada dasarnya sama dengan fondasi musik Asia. Meskipun Asian Music juga telah merilis serangkaian lagu emas dalam beberapa tahun terakhir, hampir semuanya telah hancur di bawah persaingan ketat karya-karya Zhang Yu. Jika bukan karena Jiang Chengxuan yang telah menabrak kucing mati dengan kucing buta dan Zhang Yula dan memiliki hubungan, dan telah merilis beberapa lagu emas yang bagus, maka situasi musik Asia akan lebih memalukan dari sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Daibin benar-benar khawatir, juga bukan karena dia tidak pernah berpikir ingin merekrut Zhang Yu untuk yang mulia. Namun sejak dia melihat Zhang Yu dan Hashimoto Ryoji bertaruh 8 miliar terakhir kali, dia telah menunda ide ini. Karena nilai pihak lain telah melampaui nilai sebenarnya dari perusahaannya, harapan menggunakan uang untuk meminta pihak lain hampir nol. Namun jika itu manusiawi, dia dan orang lain tidak memiliki banyak kemanusiaan.
Dan kuncinya adalah bahwa Bai Ying adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhang Yu. Jika Jiang Chengxuan tidak kebetulan memiliki hubungan dengan orang lain, saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang lain. Dai Bin berpikir bahwa dia hanya bisa berinvestasi dengan hati-hati di masa depan. Tanpa diduga, setelah mendengar berita yang luar biasa, Zhang Yu mengundurkan diri dari hiburan global. Dapat dikatakan bahwa ketika dia pertama kali mendengar berita itu, Dai Bin bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Asli atau palsu, hiburan global sebenarnya sangat arogan. Apakah Bai Ying, ibu mertua, bisa gila? Namun, saya tidak tahu sampai penyelidikan berikutnya. Ternyata Bai Ying telah mengundurkan diri dari jabatan Presiden Hiburan Global Tiongkok Raya, dan bos baru itu sebenarnya memiliki konflik dengan Zhang Yu, dan Zhang Yu pensiun dari hiburan global dengan marah. Hebat, bagi Dai Bin, berita itu seperti mimpi. Tampaknya jalan bagi kebangkitan musik Asia ada di depan saya. Selama saya dapat memanfaatkan kesempatan ini dan merekrut Zhang Yu ke perusahaan saya, bukan tidak mungkin untuk melampaui hiburan global. Dai Bin memikirkan hal ini dan mulai menghubungi Zhang Yu dengan tergesa-gesa, tetapi teleponnya masih tidak dapat dihubungi, jadi Jiang Chengxuan hanya dapat membantu menghubungi pihak lain. Segera, kabar baik datang dari Jiang Chengxuan. Zhang Yu ingin bertemu dengannya, dan tampaknya ingin berbicara tentang kerjasama. Ini membuat Dai Bin bersemangat. Dia bergegas untuk pergi ke hotel Zhang Yu, dia bersemangat di jalan dan tidak tahu berapa kali dia melanggar aturan. Namun, semua ini tidak penting baginya. Menghadapi peluang ZTE di musik Asia, Dai Bin mengatakan tidak mungkin untuk tidak bersemangat.